Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini kita belajar seperti biasa, pelajaran hari. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dulu. Hari ini siapa yang berdoa? Juna. Ya, ini Zul. Bismillah Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita dulu. Alban. Arman. Asri. Kenapa? Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya, ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha. Ya, kemarin sudah Pak Guru minta kalian untuk menulis, ya, untuk membaca. Sudah ada kerjaan? Sudah ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Hari ini nanti kita akan belajar tentang menghafalkan surat Ad-Duha, ya. Nanti setelah pembelajaran ini nanti kita akan belajar menghafalkan surat Ad-Duha. Yang pertama nanti kita hafalkan bareng-bareng. Ya, nanti setelah itu maju satu persatu. Ya. Gitu ya? Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru pengen bertanya dulu. Kalian suka main game? Suka game apa biasanya? Hah? Roblox, FC, ya? Minecraft, terus ML. Hah? Main. Oke, semua pernah main game berarti ya? Dalam main game itu pernah menghadapi kesulitan nggak? Atau menghadapi kalau yang misalnya level-level ada level yang paling sulit nggak? Berapa lama biasanya kalian? Atau apa sih kesulitan dalam itu? Contohnya yang FF mana FF? Atau ML? Apa? Biasanya momen paling sulit pas ngapain? Hah? Pas buat. Apa? Kenapa biasanya sulitnya? Ada pilot, rebutan ada pilot. Terus kamu menghadapi kesulitannya kayak gimana caranya? Hah? Apa? Ya, anaknya apa? Langkah-langkahnya, strateginya kamu seperti apa? Apa langsung baik? Apa nanti musuh ngapain gitu? Atau nunggu musuh ngapain? Oh, menunggu sembunyi dulu berarti ya? Nunggu sekarang. Nanti kalau sudah sekarang langsung maju. Oke, yang lain? Game yang lain? Apa lagi? FC, ya apa biasanya kesulitannya? Menghadapi pemain-pemain yang kekuatannya lebih tinggi. Nah, terus biasanya untuk menghadapi pemain yang lebih tinggi, kamu apa yang dilakukan? Strateginya kayak gini, gimana contohnya? Cara menghadapi, kan pasti beda ya menghadapi musuh-musuh yang mungkin levelnya lebih rendah dibanding musuh yang lebih tinggi. Menghadapinya kayak gimana? Kalau yang musuh-musuh lebih gampang, kamu menghadapinya kayak gimana? Gocek-gocek syuting. Kalau yang levelnya lebih tinggi, gocek-gocek syuting kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus kalian umpan gitu ya, umpan pendek gitu ya. Berarti beda musuh, beda strateginya. Yang lain, apalagi game yang lain? Ya. Nah, hampir semuanya semua game pasti kalau yang pernah main game pasti awal kita gampang-gampang dulu ya. Menghadapi lawan-lawannya gampang. Nanti lama-lamaan menghadapi lawan-lawan yang susah. Itu ya. Kayak contohnya tadi dari Mas Farhan ya. Ada lawan yang gampang, ada lawan yang susah. Cara menghadapinya berbeda. Kalau lawan yang gampang cuma tinggal gocek, tendang, gol ya. Tapi kalau lawannya yang susah, gocek kerebut gitu ya. Gocek kerebut. Akhirnya harus mencari cara lain. Cara lainnya adalah dengan masing-masing gitu ya. Nah, itu
yang kalian lakukan pemecahan masalah ya, itu kalian dalam menghadapi masalah kemudian melakukan mencari solusinya ya, itu seperti cara berpikirnya dari programmer. Kalian tahu programmer? Tahu apa itu programmer? Programmer bukan programmer. Programmer itu orang yang membuat program, yang membuat game. Jadi pembuat game itu membuatnya juga harus pikir, ya, nggak bisa levelnya sama terus. Kalau levelnya sama terus nanti kalian akan bosan. Kalau bosan nanti gamenya tidak akan dimainkan lagi. Ya, jadi harus cari ada level-level tertentu. Itu ya. Ada di sini yang pengen jadi pembuat game atau programmer? Nggak ada. Oh, pengennya jadi gamer. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan contoh menghadapi musuh, menghadapi tantangan dalam game. Sekarang pernah nggak kalian mengalami hal-hal yang susah dalam kehidupan kalian? Apa contohnya? Hal yang susah banget dalam hidup kalian? Hah? Masak telur. Oke, apa lagi? Masalah yang berat gitu. Masak mie. Apa lagi? Menghadapi apa yang kira-kira susah ya, kayak kita kalau kita lagi main game boss level kayak ini bos ini atau menghadapi masalah ya. Biasanya apa? Garap soal biasanya ya, garap soal ya, ulangan ada soal tambah-tambahan, ada soal perkalian, ada soal tambah-tambahan dan perkalian, cara ngerjainnya pasti berbeda. Nah, untuk menghadapi masalah itu tadi, ya contohnya tadi masak mie, ya. Ketika misalnya kamu disuruh masak mie, Mas Alif, masak mie, apa yang harus kamu lakukan? Nah, disuruh nih tiba-tiba sama kakaknya, Lip, bikinin mie dong. Nah, kamu apa yang pertama kali kamu lakukan? Masak air. Masukkan mie, ambil di mangkok. Mie-nya ditaruh di mangkok. Gitu ya. Jadi itu langkah-langkah membuat mie. Kira-kira bisa nggak untuk membuat mie tadi ya? Langkah-langkahnya Mas Alif, masukin bumbu dulu, baru rebus air. Gimana? Kira-kira kayak gitu nggak? Apa yang benar rebus air dulu, masukkan mie, masukkan bumbu, apa masukkan bumbu, rebus air, masukkan mie, atau masukkan mangkok dulu, masukkan mie, kayak gitu. Rebus air dulu, ya. Rebus air dulu, nunggu mendidih. Sesudah mendidih, mie-nya dimasukkan. Terus mangkok, ya, piring boleh. Terus bumbunya taruh sini ya. Terus mie-nya, kalau sudah matang, ditaruh piring, diaduk gitu ya. Bisa nggak kalau langkah-langkahnya kita rubah-rubah ya? Misalnya siapkan mangkok, siapkan air ya, siapkan kompor, mangkoknya taruh kompor, masukkan air gitu, atau rebus air, habis itu masukkan mangkok, habis itu mie nya dibubuhin di sini, taruh mangkok. Nggak bisa ya gitu. Jadi setiap masalah itu kita untuk menyelesaikan masalah, untuk tadi menyelesaikan masalahnya Mas Ali membuat mie, harus kita buat langkah-langkahnya secara urut, ya harus urut ya. Kalau nggak urut tadi ya, pertama nyalakan kompor, kedua masukkan mangkok di atas kompor, nggak jadi, gitu ya. Jadi harus urut, ya. Nyalakan kompor ya, kemudian taruh mie-nya di air kolam misalnya, kan nggak bisa kan? Nggak bisa, harus urut. Nyalakan kompor, ya, masukkan airnya dulu, terus nyalakan kompor tadi, nunggu sampai mendidih dulu, baru dimasukkan mie-nya, gitu ya. Jadi harus urut, ya. Tapi harus urut, ya, harus langkah demi langkah. Itulah yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Ya, berpikir apa? Oke, jadi dalam segala hal itu sebenarnya kita sudah melakukan itu. Ya, contohnya buat telur, buat mie, ya, masak nasi goreng, kemudian misalnya sholat, ya, sholat. Ketika kalian mau sholat zuhur, apa yang harus dilakukan dulu? Wudu, ya. Habis wudu baru sholat, bukan sholat dulu baru wudu.
dulu. Ya, sholat juga urutannya pasti ya dari takbiratul ihram dulu. Ya, kemudian baca Fatihah dan sebagainya, ruku, gitu ya. Enggak bisa dibolak-balik. Ya, dicek-cek begitu habis sujud terus langsung ruku. Habis itu Allah Akbar, baca Fatihah. Baca Fatihah terus duduk tahiyat akhir. Habis itu terus sujudnya nggak bisa. Ya. Itu namanya tidak berpikir secara komputasi. Ya, jadi itu ya kalau kalian kepengen atau programmer itu dalam membuat sesuatu itu harus struktur, ada urutan-urutannya. Ya. Nah, ini yang harus kalian miliki nanti dalam mengerjakan soal matematika misalnya. Ada soal misalnya soalnya 5 tambah 7 kali 3. Cara mengerjakannya gimana? Perkalian dulu. Ini dikerjakan dulu. Berarti 5 tambah 7 kali 3 dulu. Berapa 7 kali 3? 21. Berarti 5 tambah 21. Baru ini kemudian dikerjakan, hasilnya 26. Ya. Ini jadi harus berpikir komputasional itu dipakai dalam mengerjakan soal, ya. Itu berpikir komputasional. Kita akan menerapkan cara berpikir komputasional ini dalam menghafalkan surat Ad-Duha, ya, dalam menghafalkan surat Ad-Duha. Kita akan gunakan prinsip berpikir komputasional, ya. Kita pakai prinsip berpikir komputasional. Oke, Pak Bro akan tulis dulu ya. Kalian tidak usah ditulis. Pak Bro akan tuliskan ayat-ayatnya. Sebelum itu, untuk menghafalkan surat Ad-Duha, ya, kalau tadi membuat nasi goreng, membuat mie itu kita pecah langkah-langkahnya menjadi langkah-langkah kecil. Pertama, siapkan telur tadi ya, nyalakan kompor dan sebagainya. Itu kita bagi menjadi langkah-langkah kecil. Itu namanya adalah dekomposisi, ya. Jadi ada satu masalah, kita bagi-bagi dulu pekerjaannya. Nah, sekarang menghafalkan surat Ad-Duha kita juga akan menggunakan dekomposisi, bagi-bagi, ya. Jadi cara menghafalkannya nanti akan kita hafalkan ayat demi ayat. Nah, itu namanya dekomposisi. Kita akan lakukan itu. Jadi nanti kita akan menghafalkan surat Ad-Duha ayat demi ayat, gitu ya. Pak Bro akan tuliskan dulu ayatnya. Kalian nggak usah menulis dulu, ya. Oke, sudah ya. Ini Pak Guru sudah memecah surat Ad-Duhanya menjadi 11 ayat, sudah Pak Guru tuliskan, ya. Oke. Dan sambil menghafalkan lagi kita akan bermain, ya. Pak Guru punya bola kertas, ya. Ya, nanti Pak Guru akan melempar bola ini kepada kalian, ya. Tangkap, nanti yang sudah menangkap Pak Guru akan minta kalian untuk membacakan ayatnya sesuai nomor yang Pak Guru sebutkan. Contoh 1 berarti Ad-Duha, itu ya. Udah itu doang. Ya, habis itu nanti kembalikan ke Pak Guru. Gitu ya. Contoh Mas Agra 1. Oke. Hop, gitu ya. Oke. Sekarang kita baca dulu bersama-sama. 1. Ad-Duha. Ya, apa? Ad-Duha. 1. 2. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu ya. Oke, kita 3 aja dulu ya. Enggak usah langsung dulu, 3 aja dulu. 1. Wad-duha. 2.
1, 2. Walai dasada. Terus up. Febrian 3. Rob. Oke. Hop. Irfan 1. Oke. Alif 1. Oke. Septi 1. Oke. Hop. Nova 1. Ayo jangan melamun. Nova 1. 1. Oke. Hop. Sunan 1. Oke. Hop. Bisa ya? Sekarang kita hapus. Ya. Masih ingat apa enggak? 1. 1. Oke. Ardi 1. Oke. Hop. Kebobolan. Albar 1. Oke. Hop. 1. Oke. Hop. Adik 2. Walai dasada. Oke. Hop. Amira 1. Banza 2. Oke. Hop. 1. Sudah. Bisa ya satu ya? Sekarang ada 2. Adik 2. Walai dasada. Oke. Hop. 2. 2. 1. Oke. 1. Oke. 2. Oke. 2. Tidak saja. Hop. 1. 1. Oke. 1. 2. Oke. 2. Walai dasada. Oke. 2. Oke. 2. Oke. Sekarang kita hapus, jangan mau main. 2 apa? Kita hapus. 2 apa? 1. 2. 2. Oke, sekarang yang ke-11. Wa aman bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa? Oke, wa aman bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa aman. Oke, sekarang Pak Guru akan hapus. Siap ya? Mas Farhan 11. Oke. Mas Bang Kanza 11. 11 Kanza. Oh, 11. Rob, Rika. Oke. 11. Mati. Rob. Bahan. Oke. Hop. Nah, sekarang siap-siap ya. Siap-siap. 1. Oke. Hah? 2. Boleh jadi siap. 3. Oke. Sudah ya. 10. Oke. 11.
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi. 1 sampai 11. Tuhan والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke. Itu ya. Jadi sudah cukup hafal ya. Yang masih mandan-mandan belum terlalu hafal ya nanti kita hafalkan lagi ya. Nanti maju ya satu persatu untuk hafalan ya. Tapi sebelum itu aku pengen membagi kalian jadi beberapa kelompok biar gampang nggak muter-muter meja. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5 ini satu kelompok. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Ya. 2 berarti ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 3, 1, 2, 3, 4 kelompok 4. Gitu ya. Oke, ya. Nah, Pak Guru nanti akan membagikan ini potongan-potongan surat Al-Duha ya. Yang sudah Pak Guru potong-potong. Nanti tugas kalian adalah menyusun ya, menyusun secara urutan dari urutan nomor 1 sampai urutan nomor 11 gitu ya. Ini sekarang kita akan susun. Pak Guru akan beri waktu 1 menit 2 menit untuk menyusun. Susun aja dari atas ke bawah di meja sini, gabung. Berarti sudah kelihatannya sudah pada apa-apa. Sekarang Pak Guru cek dulu dari kelompok hijau. 1 Wadduha wala idza mawad yang baru bawang bola kalau sobat yang tinggal bukan satu kalau juga di makawa bahwa jajakan dolar pada bahwa jajakan lain apa anak mama yang lima peratakan mama saya peratakan harus mama bini mati dan apa itu hijau kuning berarti aman ya. Nanti boleh mau baju berapa Wadduha dan pertama buka bawang bola kalau dia juga di makawa bahwa jajakan dolar pada sama dia 5 peratakan sama dia peratakan sama bini mati dan betul 100 pink yang pink Wadduha seria Wadduha bila terjadi maka ada ruang bola kalau sampai itu bola bisa kayak apa. Nah ini salah satu ya bahwa jangan orang pada ini apa nah paman ini ketemu lagi paman saya lapor dengar paman ini mati dalam berapa habis berarti salah jalan dulu tepuk tangan untuk pink kalau putih nilainya di atas 80 berarti yang kalah adalah pink. Tapi kalau sama-sama 80 sama-sama salah 2 kali 2 berarti yang menang adalah atau yang kalah adalah yang putih. Kita cek Wadduha wala idza saja mawada arba wala wala atau malam jadi di membawa bahwa jangan apa-apa bahwa yang pelatahan bahwa saya pelatahan bahwa jadi pemenangnya atau yang kalah adalah regu B. Ya, nanti regu B maju pertama silakan nanti atau gimana siapa yang maju pertama kali ya. Terus hijau boleh milih maju berapa? Terakhir. Ya. Otomatis putih ke 2, kuning ke 3. Nanti tinggal dipilih dari masing-masing kelompok siapa dulu ya. Ya, untuk oke. Setelah ini nanti kita akan hafalan
nomor 1. Sementara ada yang masih belum paham, kalian silakan menghafalkan di sini. Boleh pakai cara yang tadi, boleh pakai cara yang lain. Ya, intinya apa yang sudah kita lakukan, ya, perhatikan. Apa yang sudah kita lakukan tadi, cara menghafal yang ini adalah cara berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu ada 4 macam jenisnya. Yang pertama namanya dekomposisi. Itu dipecah-pecah jadi 11 ya. Itu dekomposisi namanya, dipecah-pecah jadi yang kecil-kecil. Terus ada juga pola, ya, pengenalan pola. Jadi kita mengenali kalau 1 itu berarti mana? Tuhan. Kalau 2 itu berarti walai saja. Itu polanya. Setiap guru mengucapkan angka, kalian menyebutkan ayatnya. Ya, itu pola. Yang ketiga ada namanya abstraksi. Abstraksi itu kita hanya fokus ke yang ditunjuk. Kalau Pak Guru nunjuk angka 1, berarti kalian hanya menghafalkan yang nomor 1. Yang lain nggak usah dipikirin. Itu namanya abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma, ya, atau algorithmic thinking. Itu sesuai aturannya. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan aturan langkah-langkahnya, mulai dari membacanya dulu, habis itu dihapus, dihafalkan dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya algorithmic thinking. Nanti ke depan kita akan pelajari itu. Itu saja untuk sekarang ya. Nanti setelah ini kita hafalkan satu persatu ya. Hafalkan satu persatu. Mulai dari kelompok P. Siapa yang mau maju dulu P? Ya, tadi sudah bisa semua, walaupun ada beberapa yang masih perlu revisi, diulang ya. Ya, nanti di rumah dipelajari lagi hafalannya ya. Nanti minggu depan yang masih kurang, masih revisi nanti maju lagi hafalan. Gitu ya. Itu saja mungkin untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang isi kandungan surat Al-Duha. Ya, ini nanti dikembalikan lagi. Atau mau buat mainan untuk menghafalkan juga boleh. Gitu ya. Yang penting karena ini ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya, mohon letakkannya tidak sembarang tempat ya. Gitu. Jadi ke depan kita akan bahas tentang isi kandungan surat Al-Duha dan tentu saja nanti akan disisipi beberapa materi tentang pembelajaran coding. Gitu ya. Kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan alhamdulillah bersama-sama. Sekian, terima kasih dari Pak Guru untuk tugasnya adalah membaca atau mencari informasi di buku paket boleh, di internet boleh, tanya orang tua boleh, boleh tentang isi kandungan surat Al-Duha. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.